Di sini ada gambar anatomi mata yang terdiri dari sklera, korloid, retina, kornea, pupil, lensa, iris, jasad siliari, dan saraf optik. Nah, di sini masing-masing fungsinya itu yang pertama ada kornea. Fungsinya itu menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, pupil, yang dimana fungsinya itu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada lensa. Lensa di sini fungsinya memfokuskan cahaya yang masuk ke mata supaya tetap jatuh ke retina. Dan ada retina. Retina ini fungsinya menangkap serta meneruskan cahaya dari lensa hingga ke saraf mata. Ada iris, fungsinya memberikan warna pada mata. Dan jasad siliaris atau otot siliaris, fungsinya itu menjaga kelenturan mata. Dan ada sklera, fungsinya sebagai untuk melindungi struktur mata yang sangat halus dari melekatnya otot bola mata. Ada koroid, fungsinya untuk mencegah pantulan cahaya di bagian dalam mata, di bagian bola mata dengan cara menyerap semua cahaya yang masuk ke mata. Dan ada retina untuk menangkap cahaya sehingga diteruskan sampai ke saraf mata dan kemudian cahaya akan diterima di ujung-ujung saraf yang ada di bagian selaput jala. Dan terakhir ada saraf optik yang fungsinya mentransmisikan impuls cahaya yang ditangkap retina menuju otak dan menghubungkan ke bagian belakang mata dekat makula. Bagian terlihat dari saraf optik disebut disk optik. Selanjutnya ada anatomi telinga manusia yang terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama ada telinga bagian luar, yang dimana telinga bagian luar itu adalah bagian telinga untuk memberikan perlindungan dan menyalurkan suara. Yang pertama ada daun telinga atau pinna. Fungsinya ini untuk mengumpulkan suara atau memperkuatnya dan mengarahkan suara atau bunyi tersebut ke saluran telinga. Yang kedua ada saluran telinga atau auditory canal yang fungsinya sebagai saluran atau liang telinga. Ini adalah untuk menyalurkan suara atau bunyi ke telinga bagian tengah. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Pertama, gendang telinga atau eardrum. Fungsinya, gendang telinga atau membran timpani ini adalah merespon suara yang diterimanya dengan cara menggertakkannya. Yang kedua ada malleus atau tulang martil. Fungsinya tulang martil ini adalah menghantarkan getaran suara dari gendang telinga eardrum ke tulang landasan incus. Yang ketiga ada incus, tulang landasan. Fungsinya, tulang landasan atau tulang incus ini adalah mentransmisikan getaran suara dari tulang martil malleus ke tulang sanggurdi stapes. Yang keempat ada stapes tulang sanggurdi. Fungsinya, tulang sanggurdi adalah menerima getaran suara dari tulang landasan dan kemudian diantar ke membran telinga dalam melalui tingkap oval. Yang terakhir ada eustachian tube atau tabung pendengaran. Fungsinya, tabung pendengaran atau tabung eustachius ini adalah membran mengalirkan lendir dari telinga tengah dan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Yang ketiga, ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini adalah mendeteksi suara atau bunyi dan menjaga keseimbangan. Pertama, ada boni labirin atau labirin tulang, adalah rongga berlubang di dalam telinga bagian dalam yang terdiri dari tulang yang dilapisi dengan periosteum, sedangkan membran labirin atau labirin membran membentang di dalam labirin tulang. Yang ketiga ada vestibul atau vestibular. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi dan merespon perubahan kedudukan tubuh. Yang ketiga ada koklea. Koklea adalah saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput yang membentuk 2/3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus. Fungsi koklea adalah mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Yang terakhir ada semicircular canal atau kanal setengah lingkaran. Fungsi kanal setengah lingkaran atau semicircular ini adalah membantu menjaga keseimbangan dengan mendeteksi gerakan kepala.